Kita bangga dengan rumah yang bagus, padahal 20 tahun cicilannya. Tapi bangganya dari sekarang. Ingin orang lain datang melihat dan menganggap ini sudah lunas. Ya, tidak ada pengumuman cicilan masih 19 tahun lagi. Sama naik mobil juga. Kita punya mobil bagus, bangga sekali. Bagi yang bangga, ya. Bahkan ada yang dijemput dengan mobil bagus, itu ikut keren, Pak. Padahal setiap orang tahu dia nebeng, tapi dia merasa mulia saja. Ada mobil bagus, jemput, kemudian dia naik. Dadahnya tuh beda dengan ketika dia dijemput pakai ojek. Ini serius saja. Ada yang ketika dihormat-hormat, dikawal, di depan ada, di belakang ada, kita masuk semua berdiri, kita merasa mulia, merasa terhormat. Padahal ganti aja jabatan, orang lain yang dihormat. Nah, kalau kenikmatan dihormati itu melekat dengan dunia, pasti kita nelangsa, karena dunianya pasti nggak ada. Kayak badan ini, kayak maaf ya, misal ibu-ibu sangat melekat merasa mulianya dengan kulit mulus, awet muda, aduh pasti ngaca terus, takut nambah garis, pori paru membesar, dan itu bikin tidak bahagia dari hari ke hari, karena andalannya adalah kemulusan, apalagi tiba-tiba oleh Allah ditumbuhkan jerawat batu, sengsara. Tapi bagi orang-orang yang tahu kemuliaan di sisi Allah mah gak pusing. Tubuh ini mau digimanakan oleh Allah, dibikin tua hayu, dikeluarkan uban mangga, jadi keriput kalau udah waktunya monggo, gak berat. Tapi yang berat itu yang memang merasa kemuliaan itu datang dari kulit, bukan datang dari Allah. Gak bisa enggak, Bu. Walau ibu pakai jepitan jemuran di sini supaya rengkeng gitu. Kan di sini nanti di balik kerudung ngumpul kurang enak. Ini serius, Pak, Bu. Ayo punya dunia boleh, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, tapi jangan pernah merasa hebat, mulia dengan aksesoris. Karena itu enggak akan mendapatkan kemuliaan yang asli, kecuali semua aksesoris itu membuat dekat dengan Allah. Nah, dekat dengan Allahnya inilah yang membuat dia mulia. Coba lihat, kalau ada pejabat soleh, ahli tahajud. Ini saya punya teman, kalau dari segi pangkat kolonel, beliau komandan sebuah satuan. Itu sekarang menganjurkan apel sore diganti dengan sholat asar berjamaah. Jadi sesudah sholat asar jamaah boleh pulang. Saya tanya kenapa begini, mumpung jadi komandan kalau saya nggak komandan, mana saya bisa memerintahkan begini. Saya jadi komandan tidak lama, tapi ngajak orang sholat jamaah, mudah-mudahan membuat para prajurit jadi ahli sholat. Itu yang bekal lama sampai ke akhirat ke bawah. Benar? Dan benar sekarang udah berhenti jadi komandan, tetapi amal solehnya mudah-mudahan mengalir pahalanya. Ayo kita mulai mengalihkan kesenangan dikagumi orang dengan duniawi, dengan kesenangan dikagumi Allah dengan keikhlasan. Fa innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kita sering membagus-bagus topeng supaya orang terpesona ke kita, padahal Allah tidak melihat topeng, Allah melihat hati dan amal kita. Siapapun yang sangat sibuk dengan topeng tidak akan tenang, siapapun yang fokus memperbaiki hati dan amal jamin tenang dan mulia.
Saya minta maaf hadirin. Baru ditegur oleh guru nih. Beberapa hari ini sedang babak belur. Gara-garanya sederhana. Suatu saat sedang latihan berkuda, ada fotografer yang sangat profesional. Motretin tuh. Potretnya bagus. Atuh gatel hadir. Dipasanglah di medsos. Dilihat oleh Ustaz Yusuf Mansur, dipasang lagi di Instagram. Burung kemana-mana. Wah, padahal sesudah dipotret itu dipuji. Wah, gagah, keren. Padahal yang asli gagah tuh kudanya. Saya pulang dari sana diurut, adean. Tubuh kaku, sariawan kronis. Padahal di sana pujian mah muni ribuan itu. Keren, gagah. Apa? Seperti di Ponorogo, ini zaman Umar bin Khattab. Saya mah nge di tempat tidur. Oh. Ya Allah, kata guru teh gimana? Enak, dipuji enak. Itu yang dicari apa? Aduh, sampai ngayak-yak tuh hadirin. Hari ini hari terakhir di Instagram mau dihapus semua. Saya juga perlu coba jujur itu apa maksudnya dipasang itu? Benar dakwah atau ingin dipuji, ingin dikagumi? Periksa. Jangan ngomong mah pasti gampang. Ini kan sunnah Rasul. Kebayang nggak Rasul kayak gitu? Lukis saya lagi begini. Tuh segitu halusnya ya. Ya mungkin kalau yang awam, umum ya nggak apa-apa. Tapi bagi yang memang harus mujahadah, tidak sibuk dengan kekaguman orang harus sangat hati-hati. Hadirin, saya sampai bengong-bengong itu baca yang muji itu ya. Sedang sayanya. Batuk-batuk, gak bisa makan, punggung sakit. Itu gak ada di potret itu disebut. Ini sakit, ya rengkeng, ini sariawan. Gak ada tuh lagi gagah-gagahnya saja. Aduh, betapa Allah tuh mudah sekali ya. Mengambil segala sesuatu sekejap. Makanya jangan bangga kepada yang sirna. Harus semuanya ini sadar bahwa kemuliaan yang asli adalah membersihkan hati. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi merawat hati dan amal itulah sebetulnya yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kekaguman dan pujian orang. Hati-hati ya, makin mahal, makin keren, makin bagus, itu makin mudah mengotori hati. Petugas cleaning service, jarang ada yang melirik. Tapi direktur utama telah hadir bersama kita, direktur utama. Padahal Allah tahu dosanya, maksiat. Pernah suatu saat katanya seorang bos ditanya, suruh memberi sambutan saudara-saudara sekalian. Di dalam membangun perusahaan profesional, kita membutuhkan figure-figure sehingga integrity, capability. Kata supir, naon bos, tadi malam mesum saya nganter ya. Ada yang di depan mah bagus, dihormat, disalami, dicium tangan, pakai jas bagus, pulpen mahal, LG mahal. Tapi yang Allah tahu, dia mencuri uang umat, mencuri uang orang lain. Dia berzina dengan pelacur, berzina dengan sembarang orang. Terus apa gitu hidup
penuh kepalsuan begitu. Benar? Coba bandingkan dengan orang-orang yang sangat sibuk dengan mencari fa innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kemuliaan itu di sisi Allah. Pasti dia nggak akan sibuk tuh dengan ingin dikagumi orang. Walaupun mungkin dia mengagumkan. Tapi ada kekaguman orang nggak ada apa-apanya. Kita dipuji punya barang, tetap kita yang bayar cicilannya. Yang muji nggak nyumbang sama sekali. Serius Bu? Benar? Coba kalau kerudung ibu disebut bagus, malah dia minta, benar? Bukannya nyumbang. Hati-hati, hati-hati. Yang senang dikagumi orang, yang senang dipuji orang, pasti kalau ngandelin dunia, dunianya sirna. Mudah bagi Allah untuk mengambil apa saja. Kulit bagus, kagum, ujub dengan kulit, kasih saja. Lagi masak, tiba-tiba ada kucing, tumpah brak, gampang. Ada balon gas meletus, bisa terbakar. Kita gagah-gagah, tapi kalau Allah mau negur, ya kasih aja kulit pisang, terpleset, leduk, pingsan. Ada teman tuh, santri, sedang main futsal, lari, tabrakan, bruk, jatuh, langsung lupa Pak kepada apapun, termasuk lupa. Kenapa saya di sini? Katanya di ambulan. Nah, kan tadi jatuh, baru juga nanya, kenapa ya saya di sini? Jawaban barusan aja nggak ingat. Kuliah bertahun-tahun. Sama saya lihat ada seorang komandan di satuan sedang di masjid, ininya pakai penyangga begini. Saya dulu yang jadi komandan di sana. Kenapa begini? Saya kena virus, nggak bisa disembuhkan. Saya hanya bisa tobat. Waktu saya kagak hanya dipakai maksiat, sombong. Mudah-mudahan ada umur buat nebus dosa. Sampai negakkan lehernya aja nggak bisa Pak. Nggak perang, nggak apa. Pada musuh nggak ada apa. Virus. Sekolahnya dalam dan luar negeri, latihan ini itu. Kalau Allah mau kirim virus saja, udah. Gak ada Pak yang bisa mencegah kita selain Allah sendiri. Benar? Gak ada yang namanya jagoan, gak ada. Kalau Allah mau mah gak kehalang oleh jagoan seseorang. Itu Superman yang terlebih dahulu, siapa? Christopher Reeve. Bagaimana sekarang keadaannya? Lumpuh total. Itu kurang gimana? Superman. Hadirin. Nama manusia super, Allah tahu ini dianggap manusia super dalam film. Cukup jatuh dari kuda, lumpuh total, gak bisa apa-apa. Gak ada jagoan bagi Allah tuh. Kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Makanya jangan merasa hebat dengan jagoan, jangan terlatih dengan mahir. Itu gak akan menghalangi kalau Allah mau menetapkan sesuatu musibah kepada kita. Wah, ini sangat pandai, otaknya brilian. Bikin aja lupa. Udah, tinggal kepleset, beleduk, kena batu, otak belakang, hilang memori, beres. Karena tuh ada yang, seseorang yang suka memperlihatkan six pack gitu. Wah, pamer, stroke. Inilah cara puasa yang paling bagus, kelepek saja. Gak bisa ngangkat tangan, gak bisa ngangkat bibir. Saya tidak meremehkan yang stroke, hadirin ya. Tetapi Allah kan tahu ketika seseorang bangga dengan tubuhnya, memamerkan tubuhnya, dan tidak sulit bagi Allah. Tinggal aja mampetin dia. Lebih merunduk, lebih enak sebetulnya. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah mau ngambil sesuatu dari kita. Tidak ada yang bisa mencegah
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segalanya. Makanya nggak usah sok jago, sok hebat, sok pinter, sok berpengalaman, sok bisa. Enggak bisa itu. Kalau Allah mau mah sepinter apapun, blow on saja dibikin blow on. Sejago apapun, nggak bisa. Itu dulu pelatih terjun sudah berapa? 40.000 kali 40.000. Tetap saja kalau waktunya maut mah nggak kebuka pak parasutnya. Padahal itu pelatih. Cuman satu sebabnya. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah kehendaki. Demikian. Ada pertanyaan silakan. Ini satu bab diskusi. Silakan. Assalamualaikum A. Ini tadi A menyampaikan jangan sampai hati kita tertutup, mata hati kita tertutup. Itu bagaimana caranya agar tidak tertutup mata hati kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang menutup mata hati kita tuh maksiat. Nah maksiat tuh jarang besar sekaligus. Biasanya dari maksiat kecil-kecil. Kayak orang berzina gitu ya, nggak langsung gowok gabruk enggak. Dari mulai tidak jaga pandangan. Terus dilihat-lihat video porno. Lama-lama begitu, lama-lama kepikiran naik. Makanya kalau ingin tidak tertutup hati, hindari maksiat sekecil apapun. Karena setiap maksiat itu pasti bagi kita petaka. Gak kemana-mana tuh. Kita ngomongin orang, pasti musibahnya ke kita. Kita nipu, pasti musibahnya ke kita. Ibu ngambek sama pembantu, itu pasti nanti ada balasannya ke ibu sendiri. Ya, nggak ada. Nggak ada keburukan, dosa dan maksiat, kecuali balik ke kita. Jadi kalau lagi kita berbuat maksiat ya, itu teh kita sadar, ini teh bakal balik nih ke saya. Dalam bentuk aneka musibah. Mikir itu. Misalkan ada bapak-bapak yang bilah bukan di sini. Katanya selingkuh itu apa? Selingan indah. Rumah keluarga utuh. Gimana Ustaz? Selingan indah, keluarga utuh. Nggak mungkin. Allah nggak ridho. Atau misal kita nyenengkan orang. Ini ada dalilnya. Hadisnya nggak dibawa ya. Barang siapa? Dengerin hadis ini hadirin. Barang siapa yang menyenangkan orang lain dengan amalan yang dengan perbuatan yang tidak Allah sukai, maka Allah akan murka kepadanya dan orang yang disenangkan pun dibalikan hatinya jadi murka kepada dia. Barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan amal yang Allah sukai, walaupun orang murka kepadanya, maka Allah akan ridho kepada orang ini dan orang-orang akan dibalikan hatinya jadi ridho. Ada tambahannya, Allah akan memperindah dirinya, Allah akan memperindah ucapannya, amalnya. Tuh, jadi bedanya gitu. Jadi kalau kita maksa-maksain dirinya supaya orang senang dengan perbuatan yang Allah murkai, misalkan naksir seseorang nih bapak, pemuda, supaya si akhwat itu naksir sama dia, lalu dia melakukan perbuatan hanya demi supaya dia suka. Akhirnya ngegaya dengan baju pada bajunya pinjam dari teman. Pinjam mobil padahal mobilnya dari bengkel kan dia montir. Tapi dia ingin kelihatan keren dengan kemaksiatan. Misal, apakah yakin dia akan jadi senang? Oh enggak. Tinggal dibalikin aja jadi enak. Ya. Oh iya kan Allah, kan hati manusia tuh dalam 2 jari Allah. Maaf saya tidak seperti dalam 2 jari manusia. Allah tuh ngebulak balik hati aja. Sekarang seneng, besok enak. Atau sekarang enak, sesudah itu seneng, sekejap. Makanya kita nggak usah cari
supaya orang senang ke kita. Cari aja supaya Allah senang ke kita. Karena orang mah, makanya maaf ya Bu, kenapa ya suami saya robah? Dulu mah nggak kayak gini. Ada ibu nggak robah gitu? Ibu juga kan robah. Dulu kan ibu mencenet remaja. Siapa? Bukan masalah fisik, tapi kalau diuji robah mah robah. Saya ingat zaman ibu-ibu ngambek dulu ya sama Agim. Ya nggak jadi Nanti terusin. Aduh, eta mah. Apa Bu? Ya bukan ibu-ibu yang ini. Selalu memang ada alasan. Bu, saya dikasih tahu, kenapa harus sibuk dengan perasaan ibu-ibu? Yang dilakukan ini dimurkai oleh Allah atau tidak? Ada dalilnya atau tidak? Kalau ada ya sudah jalani. Kalau jadi benar nanti Allah yang ngebulak-balik hati ibu-ibu. Benar Bu. Dulu dipotret antri, pas kejadian robek potretnya. Sekarang diselotip Pak. Pentinglah dipotret ya. Jelas sekali yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah. Makanya Pak sebagai suami tidak usah acting supaya istri suka ke bapak. Baik mah baik aja betulan ya. Jangan baik supaya istri baik ke kita, tapi baik supaya Allah ridho ke kita. Mungkin istri jadi baik, mungkin belum, tapi pasti ada balasan. Ibu juga gitu Bu. Nggak usah merekayasa supaya suami terpesona, nggak usah. Lempeng we. Lakukan yang terbaik yang Allah suka. Ingat yang itu tuh yang di rumahnya istrinya tuh dandan rapi, beres-beres, ditanya, "Mbak, kok Mbak tuh di rumah tuh meni dandan rapi, beres-beres, padahal suami kan tunanetra." Emang suami saya mah udah nggak pernah lihat saya. Tapi kan Allah ngeliatin saya terus. Suami saya mah nggak punya sorga, nggak bisa menjamin rizki, nggak bisa melindungi saya. Allah yang bisa, Allah yang ngasih pahala, Allah yang punya sorga, Allah yang bisa menjaga. Terus apa perlunya saya berbuat yang terbaik demi dipuji suami, sedang yang punya segala takdir adalah Allah. Karyawan jangan suka acting demi atasan, suka ya. Kalau atasannya bikin enak mah enak aja, lihat kita. Apa-apa orang enak ke kita mah, yang penting mah Allah nggak benci. Nah, orang enak juga nggak akan mempengaruhi apa yang Allah tetapkan. Kalau Allah mau ngasih rezeki, walaupun orang itu enak, rezeki mah lancar sesuka Allah, benar? Enak, misalkan orang, ya dia sendiri yang mual ya, yang muntah. Apa yang Allah tetapkan untuk kita, kejadian aja pasti. Ya, itu Bu, jauhi maksiat. Kalau udah perbanyak tobat. Ada penanya selanjutnya? Kalau enggak nomor 97. Berapa Ustaz? 97. Ya, silakan. Halaman 83, pasal ke-97. At-tayyul haqiqiyyu an tutwa masafatud dunya anka hatta taral akhirata aqraba ilaika minka. Singkatnya jalan yang sesungguhnya ialah jika terlipat untukmu jarak-jarak dunia ini, sehingga engkau dapat melihat akhirat itu lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri. Jadi yang membuat hidup ini lebih ringan, lebih nyaman, lebih
simpel adalah karena kita melihat akhirat lebih dekat. Seperti ke Mekah jauh dekat. Jauh bagi orang yang tidak bercita-cita ke akhirat. Bagi orang yang memikirkan ingin jadi ahli surga, ke Mekah jauh dekat. Dekat. Gitulah. Jadi jauh dekat seperti jogging. Jogging 5 km kuat. Ke masjid 100 meter enggak kuat. Ini masalah apa ini? Masalah akhirat. Kalau akhirat sudah dekat dalam pikiran kita, kepikiran untuk akhiratnya besar, maka jadi ringkas, lebih ringan dalam amal soleh. Ada yang membangun masjid. Kemarin saya di sebuah provinsi, tanahnya beliau beli, masjidnya beliau bangun, bagus, indah. Itu karena lihat akhirat. Saya pengen punya amal jariah yang bisa menyampaikan saya pulang ke surga. Daripada bikin rumah bagus, mending rumah Allah aja yang bagus. Fasilitas sebaik-baiknya supaya jamaah menikmati ibadah. Itu mesti pikirannya akhirat. Kalau sudah ringan, kecuali kalau para pecinta dunia bikin masjid pasti berat karena dia mengharapkan penilaian orang. Sama Bu dalam berkeluarga juga. Kalau sibuk memikirkan keselamatan akhirat, nggak terlalu susah hidup ini karena semua letih, capek, sakit, derita jadi amal soleh. Begitu. Jadi kalau bapak-bapak yang jarang ke masjid, saya akan lihat itu. Jogging 5 km kuat, ke masjid 50 meter enggak kuat. Apa perlu diantar para tetangga? Ini enggak enak. Kan kalau ke masjid digotong tetangga beda urusannya, bukan mau sholat. Ibu bapak yang baik, ada satu yang penting lagi. Kalau ada satu masalah yang kita pikirkan, bukan sibuk bagaimana berdaya upaya kita menyelesaikan masalah, tapi bagaimana berdaya upaya supaya Allah menyelesaikan masalah. Beda hadirin. Saya menyelesaikan masalah dengan Allah yang menyelesaikan masalah saya. Beda tidak sih? Mana yang kira-kira bakal pusing? Alhamdulillah, hujan. Mana yang bakal berat? Kalau ada persoalan, saya harus menyelesaikan masalah ini. Persoalan, saya harus berusaha agar Allah menolong saya dalam menyelesaikan masalah ini. Ayo, yang mana? Jawab atuh hadirin. Mumpung pertanyaannya gampang. Yang stres yang mana? Yang ke satu, yang kedua? Yang ke satu atau yang pertama, Bu? Yang kira-kira bakal bahagia yang mana? Yang bakal sukses yang mana? Nah udah gitu. Nah kesalahan utama kita dalam menghadapi masalah adalah lebih sibuk mengandalkan selain Allah. Tenanglah, saya udah punya pengalaman. Itu udah ujub. Gimana enteng? Saya pernah ngadapin persoalan yang lebih rumit lagi. Udah gitu stroke aja dia. Gak bisa apa-apa. Bu, Pak, makanya kalau ada masalah keluarga, masalah dengan anak, masalah di tempat kerja, langsung pikiran kita itu adalah bukan menyelesaikan masalah. Langsung pikiran kita, gimana caranya supaya saya ditolong Allah.
itu pasti beda langkahnya. Kalau saya yang menyelesaikan masalah, langsung tulis di status di itu ya, apa status namanya itu? Mumet. Kapan hidup tenang? Itu pasti dia nyari pembaca. Kata pembaca yang lain teh, masih lama. Apa sih perlunya kita curhat? Ada masalah, ambil air wudhu, wasta'inu bisabri wassalah. Udah ada masalah mah, ambil wudhu, kedepruk ke Allah. Siapa lagi ya? Siapa lagi? Sedangkan segala-galanya itu ada dalam genggaman Allah secara sempurna. Enggak ada sekecil apapun pertolongan kecuali Allah yang menggerakkan. Enggak ada cerita satu butir oksigen pun masuk ke tubuh tanpa pertolongan Allah. Menjerit kepada siapapun, menghibah, memelas kepada siapapun, menjerit sekeras apapun, berlari, tersungkur, nggak ada apa-apanya kalau Allah nggak nolong. Tapi kalau Allah nolong, pasti beres. Makanya berat ringannya hidup ini bukan oleh persoalannya, berat ringannya hidup ini ditolong Allah atau tidak. Halo? Sepakat tidak nih? Makanya jangan kebanyakan strategi. Jangan kebanyakan rapat. Jangan kebanyakan mikir. Kalau tidak menjadi pembuka pertolongan Allah. Betul? Adakah sesuatu yang bisa terjadi tanpa izin Allah? Jawab hadirin. Saya sebetulnya tidak menuntut saudara menjawab ya. Tetapi gimanalah ya. Kalau orang nanya baik-baik gitu. Gampang lagi jawabnya. Alah kacam pegel aja begini. Menganga. Mau diijabah menganga seumur hidup. Atuh jangan ngancam. Jadi kalau ada masalah dengan anak, udah langsung aja. Ini pasti cuma Allah yang bisa menyelesaikan. Semua ini diundang karena dosa saya. Sayalah penyebab semua kepahitan ini. Bawaannya marah atau tobat? Tobat. Bapak lihat istri tiba-tiba jengkelin sekali ya. Ya Allah ampuni saya. Udah seminggu ini istri saya rewel sekali. Astagfirullah. Pasti semua ini buah dari ibadah saya yang buruk. Lihat tahajud enggak, ke masjid jarang, Quran tidak dibaca. Oh ini buahnya. Astagfirullah. Bodoh-bodoh mau jengkel ke istri. Udah dibaca kan yang kemarin yang mau liburan itu kasusnya ada nggak di sini? Udah tahu belum? Yang itu menjelang liburan kemarin, Pak. Ya Bu, ayo dong kita liburan. Kemana tuh? Terserah ibu. Jangan suka terserah dong Pak. Jadi suami itu harus jelas, punya keinginan. Ya udah tuh kita ke pantai yuk. Hanya kubur-ubur Pak. Bahaya buat anak-anak. Atau ke puncak di sana. Pak yang nggak tahu sendiri macet ke sana teh Pak, bisa nggak nyampe tidur di jalan. Ya dingin, ya licin, pulang nanti kram. Atau kita ke kebun binatang lah ya. Kayak orang kampung aja. Kebun binatang kayak cendol, kebanyakan orang daripada binatangnya. Panas, capek. Atau gini aja lah Bu. Mendingan di rumah aja kita masak. Dasar suami gak ngemodal. Kalau kenyataan begini mah tobat Pak. Wasta'inu. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Saya baca di WhatsApp itu ya. Nasib suami
Tinggal tobat, jangan jengkel. Ya Allah, ampun. Pak, lihat tuh Pak. Suami istri itu ini banget lah, gak ngepas. Istrinya cakep, tinggi, menjulang, kayak model, sedang suaminya biasa-biasa aja, pendek, hitam. Menurut Papa, lelaki itu beruntung tidak Pak? Oh ya beruntung dong Ma, beruntung banget. Papa gak beruntung ya punya istri Mama ya? Oh, ngomong gitu Ma. Ngaku aja. Papa beruntung dong. Kalau beruntung kenapa ngeliatin dia terus? Katanya suruh lihat. Nah kalau udah gitu tobat aja Bapak. Astagfirullah. Pasti buah dosa itu. Jadi kalau ada masalah yang pertama kali diingat adalah dosa pengundangnya. Ma'asobaka min hasanatin faminallah wa ma'asobaka min sayiatin famin nafsi. Jadi apa nih dosa yang mengundang masalah ini? Jadi jangan takut oleh masalahnya. Masalah mas sepenuhnya dalam kekuasaan Allah. Tapi takut pengundang masalahnya ini awet. Kita mah suka sibuk dengan masalah. Ibu, suami menjengkelkan, udah jelas menjengkelkan. Dipikirin selesai tidak Bu? Jawab. Dicemburuin. Coba cemburu ke suami beres urusannya. Terus ibu marah, ngebanting telepon. Jadi soleh suaminya? Jawab Bu. Ibu pundung misalkan. Kemudian suami jadi sadar? Tidak Bu, nggak ngepek. Asli loh. Ibu sekarang sholat, ampun ya Allah. Engkau tahu saya belum jadi istri yang benar. Belum jadi ibu yang baik. Ampun, hati saya lebih menuhankan suami daripada menuhankan engkau. Saya lebih takut jauh dari suami daripada takut jauh darimu. Saya lebih berharap dekat dengan suami daripada berharap dekat denganmu. Hampir semua yang saya lakukan karena suami, bukan karenamu. Ampun ya Allah. Allah lihat enggak? Allah tahu ini ngaku nih. Kira-kira Allah suka tidak? Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Besoknya jadi baik akhlaknya. Kata suami deh. Apa-apa nih, kemarin judes, ngambok, segala dibanting, sekarang tiba-tiba solehah begini, strategi ya. Gara-gara ada kompetitor nih ya, jadi begini ya. Silakan aja Bapak mau ngomong apa. Saya mah cuman pengen diampuni Allah aja Pak. Bapak mau mikir apa, mau melakukan apa, ya itu mah urusan Bapak dengan Allah. Urusan saya mah bisa tobat, memperbaiki diri. Doain aja Pak. Tempat mulut dijaga, emosi dijaga, sikap dijaga, lebih banyak zikir, banyak menangisi dosa. Tapi itu juga bukan supaya suami cinta ke dia, itu supaya Allah aja sayang ke dia. Allah tahu nggak? Jawab hadirin sekalian. Tahu tidak? Menyaksikan. Allah tahu setiap tetesan air mata. Allah tahu setiap rintihan hati. Disia-siakan enggak? Enggak mungkin. Kita aja yang enggak begitu ditulungin ya. Tapi ini saya udah kayak gitu udah 2 bulan. Kok belum juga nih? Hari itu yang nolong bisa 2 bulan tahajud siapa? Banyak tanpa persoalan tidak tahajud. Teman saya utang 5 juta udah lunas tahajud seminggu. Saya tahajud 5 bulan, utang 3 juta enggak lunas-lunas. Apa Allah kelewat gitu melihat saya? Lihat tuh teman udah lunas belum sekarang tahajudnya? Lunas Dia mau pas utang lunas, tahajud lunas. Ya. Makanya Allah ngawet-ngawet nggak bayar utang seketika,
Karena selama ini sholat tahajudnya hanya untuk lunas utang. Coba jangan tahajud untuk lunas utang, tahajud supaya disukai Allah. Doa lunas utang itu hanya bagian dari doa, bukan tujuan tahajud. Beda. Nanti kalau udah nggak mikirin gitu, tiba-tiba lunas saja. Tapi tahajudnya tidak lunas. Mudahan cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Assalamualaikum, Alhamdulillah, saya anak saya satu, lama punyanya. Dari awal setiap mau sekolah, mau apa, saya selalu istikharah, selalu minta sama Allah. Seperti yang ajarkan, karena saya kenal memang dari sebelum punya anak, karena punya anaknya lama. Jadi saya banyak belajar dari Setiap mau sekolah, mau apa, selalu saya cari Allah, selalu minta sama Allah. SD dia pinter, cepat ngafal Qur'annya. Pas baru SMP juga saya atas izin Allah, dimudahkan Allah masuk pesantren. Tetapi kenapa yang jadi saya pertanyain, pas masuk ke kelas 3, saya berat nih ngasih taunya. Anak saya itu jadi kena rokok. Udah gitu anak saya babak belur. Saya terus tahajud segala macam, puasa segala macam, apa yang ajarkan Allah. Sekarang anak saya bawa pulang, apa solusinya sekarang di rumah belajar ngafal Qur'annya semakin kendor. Itu membuat saya nangis dan sabarin nangis. Gitu. Jadi saya dari tadi saya surat Ibrahim juga tadi diajarin surat Ibrahim ayat 40 41. Dari sebelum saya punya anak terus saya baca. Semuanya, pokoknya semua yang dinasihatin sama dari sebelum saya punya anak semuanya saya ikutin. Udah gitu kayak tadi ya. Allah dulu, semuanya saya serahkan ke Allah semuanya. Dari sebelum punya anak sampai sekarang anak saya ambil lagi dari pesantren karena anak saya babak belur dan dia dengan jujur dia kena rokok di pesantren. Bukan salah pesantren bukan, memang saya punya dosa mungkin atau apa. Tapi apa ya setelah anak saya bawa pulang, saya harus bagaimana? Tapi memang setiap hari wajib sholat waktu di masjid 5 waktu. Puasa Senin Kamis, walaupun sekarang puasanya juga masih kadang Senin, kadang Kamis juga, kadang-kadang enggak tapi hafalan Qur'annya ya, itu yang bikin saya sedih, karena saya tahu orang yang sudah menghafal Qur'an semakin berkurang itu dosanya minta ampun. Tapi untuk usia anak saya 14 tahun, gimana ya hukumannya ya? Gimana ya? Makasih ya. Bu. Solusi ya. Halo, Ibu. Ini mah yang nanya. Ibu, mana mikrofonnya kasihin saya nggak tahu nih. Iya. Ini tuh ada jasadnya enggak? Oh ini. Iya. Aduh. Saya khawatir nggak ada jasadnya ya nggak, kita udah mendengar semua. Bu, atuh semuanya udah enak terus ya Bu ya? SMP, SD lancar, belum ada ujiannya nih? Banyak banget. Banyak banget. Jadi anak teh pengen ibu tuh murojaahnya yang banyak. Hafalannya jadi setelah dari pesantren keluar itu kendor. Nah, adik ibu? Alhamdulillah sih memang saya belajar. Banyakan anak, banyakan ibu? Jelas anak. Nah itu karena satu ya, ketahuan. Ya, maaf ya Bu ya. Kan ibu nanya gimana solusinya. Kan tadi udah dijelaskan. Kalau ada apa-apa yang pertama kita cari itu kesalahan kekurangan kita. Kita ingin anak murojaah, hafalin Quran. Pasti pertanyaannya kalau kita, ayo ngaji kata anak. Ibu juga Iqra jilid 2 Bu. Itu juga jilidnya aja. Kita aja duluan Bu. Anak merokok itu peringatan dari Allah. Mungkin kita kurang gigih melindungkan anak ke Allah ya. Ujub punya anak serba lancar, serba mudah.
Itu bisa Bu dosa. Yang alhamdulillah anak saya mah Quran hafal, padahal kitanya enggak. Itu juga penyakit. Nah, lebih baik sekarang dengan adanya anak ini, berapa banyak maksiat yang kita lakukan ke Allah. Karena anak diberikan bagus, pinter, soleh, sukses, itu juga ujian, Bu. Tidak sedikit orang tua yang jadi ujub. Ibu gimana caranya ngedidik anak supaya hafal Quran? Begini ya. Dan Allah tahu dia sendiri nggak ngapalin. Ya. Tapi ketika anak pinter, dia ngaku-ngaku jasa dia. Kan bohong di sisi Allah, benar? Jadi anak diberi prestasi juga ujian. Periksa aja. Tobat yang banyak, minta maaf ke anak. Saran saya kalau disimpan di rumah mah kurang produktif, kalau di rumahnya nggak kondusif, Bu. Cenderung turun terus. Masukkan wae ke pesantren penghafal Quran. Kalau punya anak, punten ya, saya baca di WA obrolan rektor dengan ulama di Saudi. Ya. Ini minta saran bagaimana konsep pendidikan. Kata rektor, kata ulama, kalau SD di Indonesia berapa tahun? 6 tahun. Udah 6 tahun belajar, lulusannya kerja apa? Di SD apa? Tamat SD kerja apa di Indonesia? Ada yang nerima ya? Tambah sekolah SMP 3 tahun, 9 tahun. Lulusan SMP, ijazah SMP kerja apa? Pak Ustaz? Itu nggak ada yang jawab. Office boy? Yang SMA atau Pak? Sekolahin lagi Pak. 12 tahun untuk jadi office boy. Ya, 12 tahun. Kuliah 3 tahun sarjana muda. 15 tahun sarjana muda kerja apa? Kuliah lagi jadi 17 tahun jadi sarjana. Kerja apa? Bandingkan dengan ngapalin Quran 3 tahun. Kira-kira ada penghafal Quran yang bagian jadi pemulung? 3 tahun lagi ngapalin hadis, misal kata beliau, hafal Quran, hafalan hadis, kira-kira jadi apa? Office boy juga? Enggak ya? Tambah lagi 3 tahun, itu udah beda, benar? Jangan ragu-ragu Pak, Bu punya anak, enggak masuk ke sekolah yang diharapkan, berhenti, masukin penghafal Quran. Di Darut Tauhid Bandung sekarang lagi pembangunan terus sehingga nggak bisa murah masuk sekolah, nggak bisa Pak, udah dipresti ya. Ada beasiswa, ada yang bayar normal. Yang kasihan itu yang tengah disebut miskin, nggak mau, nggak ada, disuruh bayar lengkap, nggak kuat. Tengah-tengah nih, bagaimana ya kalau harus bayar 20 sekian juta, saya nggak sanggup, paling bayar 7 juta. Gini Bu, tamat SD, ngapalin Quran setahun. Karena kalau ini anak jadi hafiz Quran, yang sudah-sudah rezekinya bagus. Yang ngebiayain juga, coba ada kelas 6 2, yang satu kelas 6, lulus SD, yang satu lulus SD, hafal 15 juz. Kalau kita mau ngasih beasiswa yang mana? Jawab. Ini ada 2 calon murid. Sama-sama tamatan SD. Yang satu enggak hafal, yang satu 15 juz hafalannya. Kita mau ngeluarin uang, mau yang mana? Jawab. Saya gitu. Saya lihat sendiri, maaf, alhamdulillah, walaupun bukan saya yang ngajarin ngapalinnya. Anak yang hafal Quran, barokah. Itu yang nikah, kemarin hafal Quran tuh ya, hafiz dengan hafizoh dengan izin Allah.
Rezekinya tuh Masya Allah Pak. Ada, bahkan kemarin ada khusus datang, khusus ngasih, tolong dihajikan katanya yang baru nikah itu. Ongkosin untuk 2 orang haji. Enaknya ya. Saya lihat juga itu ketua OSIS di SMA tuh justru yang hafal Quran. Makanya jangan ragu kalau anak ingin ini, suruh ngapalin dulu. Anak saya mah boro-boro ngapalin Quran. Berarti bapaknya nih yang ngaco ya. Kalau ingin anak hafal, usahakan kitanya juga ikut ngapalin. Tapi saya melemot, jangan banyak alasan. Itu kan ngomong gitu untuk mempertegas kemalesan ya. Terakhir, jadi saran saya gitu Bu, terus ya. Tobat, minta ampun, minta maaf. Terus? Ya, Jangan nyalahin anak ya Bu. enggak, soalnya dia keluar karena babak belur dipukul sama teman-temannya sampai muka. Babak belur, dipukul maksudnya? Iya, dibully, jadinya habis mukanya sampai. Dibully. Jadi saya nggak tegang lihat, jadi saya langsung aku ya. Kelas berapa sekarang? Sekarang kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP? Iya. Masukin aja ke Darut Tauhid Bandung sana. Kemarin di wisuda berapa yang hafal Quran? 15, yang kecil-kecil tuh ya. 15 orang tuh, anak-anak kecil, masuk kelas 4, kelas 6, 30 juz. Bu. Kerjanya di masjid gitu, main-main, lempar-lemparan bantal, ngapalin lagi. Ya anak kecil begitu ngapalin ya Pak. Hari ngapalin lagi. Apa tuh? 30 juz. 15 kemarin yang di wisuda tuh. Alhamdulillah. Waduh, bapak ibunya bersimbah air mata lihat begitu. Sekarang beasiswa berbondong-bondong mau pada nyekolahkan. Ya, pada mikir apa ini? Coba kalau kita yang dulu masih kecil. Nah ini teh nggak boleh ngomong gitu, karena dulunya udah nggak ada ya. Kata bapak tuh, zaman saya dulu mah boro-boro Quran. Silakan satu penelpon terakhir, penanya terakhir. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini saya ini kan juga lagi sedang ingin berniat untuk memperbaiki diri ya Ayah. Dan ada beberapa teman yang mengajak untuk mungkin agak melenceng, nggak apa-apa ya sedikit aja dari tema ya teman ada yang mengajak ngaji begitu ya, kebetulan itu kepala sekolah dari tempat anak saya sekolah TK. Cuma kadang saya ada yang saya sepakat, ada yang tidak saya sepakat gitu ya Ayah. Karena di situ dia menganggap bahwa ustadz-ustadz yang kondang-kondang itu belum tentu benar gitu. Kita jangan memilih seorang dai hanya karena banyak pengikutnya, karena belum tentu benar. Dan kemudian dia menyalahkan beberapa ustadz-ustadz yang saya kenal ya, yang menurut saya termasuk malah yang ini kah? Aku, ayo. Saya enggak kayak Ustadz Kondang ya, tapi asal ada. Yang ini termasuk nggak Bu? Ya, saya nggak tahu, saya tidak bertanya siapa-siapa saja ustadz-ustadz itu, dia kan tidak terlalu terfokus. Gitu. Namun salah satunya adalah yang pakai sorban gitu. Misalkan silakan begini, bebas. Yang zikir itu rame-rame itu nggak ada, itu bid'ah gitu ya. Seumpama yang begini bid'ah, yang itu bid'ah. Terus saya juga bingung jadinya Ustadz AA ya, kan nggak mau disebut Ustadz. Ya, nah itu, jadi kadang akhirnya saya bingung sendiri, tapi saya senang karena melihat dia itu berpakaian syar'i, sholat juga bagus, dan anak saya sekolah di tempat beliau itu juga hafalannya bagus, meskipun masih TK sudah banyak hafalannya. Cuma ya itu, saya tidak suka kalau yang menyalahkan, karena kan kita juga harus bersatu, kalau menurut saya begitu. Karena jadi malah nanti membingungkan umat gitu.
Tapi saya tetap mengambil yang baik-baiknya saja. Sampai saya juga tidak tahu beberapa hari yang lalu saya mimpi Agim datang ke rumah saya. Ngapain Ini saya aja nggak bohong loh saya? Ustaz, mungkin itu Saya jin ngapain kali ya. aja ke rumah ibu, Bu. Mungkin itu jin kali ya. Oh, jelas. Kenapa saya jadi kata jin? Kenapa jadi disalahin? Enggak maksudnya Ya, sok lah malaikat rumah kali ibu ya. Enggak, dia yang mengaku Agim itu bilang kalau saya tuh datangnya anggot-anggotan gitu ya. Memang benar sih Ustadz lagi AA. Saya tuh jarang sekali memang ke sini. Nah tapi rasanya tuh hati cocok gitu. Kalau setiap dengar tausiah AA tuh saya ini gitu cocok lah di hati. Intinya adalah bagaimana menyikapi ya sikap saya dalam ketika saya menuntut ilmu dengan begitu banyaknya aliran-aliran yang memang sekarang banyak gitu di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sehat Bu di dalam mimpi itu enggak? Yang di dalam mimpi itu saya disuruh bersihin sampah Ustadz. Aneh pokoknya. Ya karena Aneh. kotor kali. Suruh membersihkan sampah hati. Baik Bu, siapa yang menciptakan Islam? Siapa yang paling tahu Islam yang sebenarnya? Siapa yang bisa melindungi dari pemahaman yang salah? Makanya belajar itu harus kuat ke Allah. Ini pernah kemarin ada pertanyaan kepada Profesor Kiai Haji Profesor Ahsin Sakha. Beliau salah seorang pembina di Darut Tauhid. Ditanya, Ustaz, kenapa ada yang hafal Quran, tapi kok akhlaknya tidak seindah hafalannya dan yang disampaikannya? Lalu beliau menjawab begini, dulu para sahabat sebelum menghafal itu yang diperbaiki adalah keimanannya, ketauhidannya kepada Allah, keyakinannya ke Allah. Sehingga ketika bertemu Quran itu seperti tanah subur yang bisa berbuah, rindang, meneduhkan, dan buah. Nah begitulah kalau keimanan, keyakinan ke Allah sebagai pupuk dasar tanah akan tumbuhnya pohon, ya, maka luar biasa ilmu sedikit aja bisa berbuah akhlak. Itu jadi saran saya kalau mau cari ilmu Islam harus kuat dulu ke Allahnya. Karena mengamalkan dakwah juga belum tentu karena Allah. Bisa karena menuhankan dirinya sendiri, merasa paling benar, atau menuhankan kelompoknya, grupnya, atau kiainya, ya, sehingga yang kelompok lain. Jadi kasih sayangnya itu jadi kurang. Padahal Rasulullah tuh sayang, tapi kita juga nggak boleh meremehkan beliau, karena boleh jadi di balik hal yang kita kurang sependapat, banyak hal-hal manfaat yang bisa kita ambil. Misalkan penggunaan dalil yang sahih, ya. Itu dengar, simak, belajar. Kalau yang kurang sependapatnya, ya tidak usah juga kita jadi jengkel karena nggak ada yang sempurna, ya. Ini dengan ceramah saya, misal ada kecocokan, juga tukang obat ya. Untuk bab ini mungkin agak ngepas, tapi ketika saya ceramah bab-bab lain, boleh jadi saudara juga tidak akan sepenuhnya merasa pas. Karena kapasitas saya belum mumpuni, saya harus membahas tafsir. Oh, berbahaya buat saya. Karena satu, saya bukan ahlinya. Ngomong sesuatu akan berbahaya. Makanya ada Ustadz Edi. Jadi kalau ada yang susah-susah, saya serahkan kepada beliau. Sehingga beliau yang bertanggung jawab di akhirat nanti, ya. Selalu ada akal, ya. Ustadz maaf, selain tanggung jawab kan pahalanya besar. Jangan kotor hatilah.
Saya senang lihat jamaah tabligh. Luar biasa gigihnya memakmurkan masjid. Jamaah tabligh itu Pak, dari masjid ke masjid itu modal sendiri. Luar biasa. Bawa barang makanan. Nggak ada minta diongkosin tuh. Dakwah sana sini. Dan nggak mau ria. Ngetokin rumah-rumah di sekitar masjid supaya ke masjid. Saya belum sanggup melakukannya. Dan saya kagum kepada apa yang dilakukan. Walau ada beberapa hal kecil yang mungkin sedikit berbeda. Tapi jauh lebih hebat. Saya senang kepada Muhammadiyah dengan organisasinya, kependidikannya, dengan kliniknya, dan banyak hal-hal lain. Saya senang dengan NU seperti yang dicontohkan Kiai Haji Asy'ari. Ya, beliau begitu ingin berbuah kebeningan hati, kemuliaan akhlak. Kalau tuh ada beberapa yang berbeda, lihat rujukannya. Ya, saya senang dengan grupnya Salafi karena itu berusaha keras untuk berpegang kepada dalil yang sah, yang sahih, ya. Walaupun ada beberapa yang mungkin saya juga punya pandangan yang berbeda, tapi saya senang tuh lihat beragam dari sana sini. Karena di sisi Allah lebih hebat lagi menilainya. Ya, kalau cari kekurangan paling gampang. Tetapi mencari kelebihan yang tidak gampang. Dan terus berlindung ke Allah. Kayak beli buku ya. Berlindung ke Allah. Karena Allah tahu siapa penulisnya. Kayak mau kesini nih. Bilang sama Allah. Karena Allah tahu siapa Agim yang sebenarnya. Bilangnya baik-baik ya. Ya Allah, Kau tahu siapa si Agim yang aslinya. Apakah yang diomongkannya ini bisa membuat saya dekat denganmu atau tidak? Kalau memang ada manfaatnya, Engkau kan tahu apa yang mau diomongin dan hatinya. Mudahkan, kalau bahaya hanya menjauhkan darimu, jangan ya Allah, ubarkan pengajiannya. Gitu, halo? Itu kan adil. Kan Allah tahu siapa orang ini. Dosanya, aibnya, ilmunya, amalnya, niatnya. Oh, Allah tahu, nggak ada rahasia. Halo? Gitu Bu. Ya udah. Ini buku yang baru ditulis. Aslinya sih saya bicara, ditranskrip, disimpan di koran, lalu clipping koran tulisan harian itu dikumpulkan jadi sebuah buku ikhtiar mencari ridho Allah. Kalau ada yang minat ya silakan baca doa dulu. Ini teh bener nggak buku teh gitu ya. Kalau enggak nggak usah. Ini perasaan saya bener cuman uangnya nggak ada. Ya itu beda urusan. Laporan 2014 terkumpul dari ini 30 miliar. Alhamdulillah 2015 yang lalu sudah diaudit terkumpul 52 miliar. Ini dari yang gini-gini dan super sedekah. 1 tahun Pak. Seminggu yang lalu Masjid Darut Tauhid di Jalur Gaza diresmikan oleh wali kotanya. Alhamdulillah 500 orang kapasitasnya. 2016 ini rencananya dana DPU terkumpul 74 miliar. Dari sinilah jadi penghafal Quran yang sekolah, jadi masjid, memperbaiki rumah, nolong orang sakit. Dari sinilah jadi sekolah, jadi kerjaan, membuat lapangan kerja bagi orang-orang yang belum punya kerja. Dari sini nih. Maka ibu bapak pulang ini ya. Dan diisi ya. Kalau dan isinya juga tidak usah
terlalu serius, hanya sisa-sisa aja ya. Misalkan beli roti 20.000, uangnya 100.000, sisanya ajalah nggak apa-apa ya. Seperti di dompet ibu tadi beli buku 50 di dompet, ada sisanya 300, nah ini sajalah. Kalau udah penuh dengerin, ada tetangga sakit keluarkan, kasih ke tetangga, nggak apa-apa. Ada masjid yang roboh atau mau diperbaiki, keluarkan, kasihin. Tapi kalau mau dikumpulkan, bawa ke pengajian atau telepon ke sini. Ya. Mudah-mudahan mempertemukan kita di sorga. 1.000 rupiah yang dikeluarkan, ada yang jadi hafal Quran, ada yang jadi masjid, macam-macam dari sini. Masya Allah. Saya bersyukur tahun kemarin bisa naik jadi 52 miliar. Banyak Pak, tersebar yang hampir 0,5 juta orang yang mendapat manfaat dari ini. 0,5 juta Pak. Tahun depan 750.000 orang harus dapat manfaat dengan beragam program. Terima kasih ya. Kalau ini adalah jam ya buat menunjukkan waktu sholat. Udah ya, yang mau umroh bulan Februari. Ada 1 bis lagi. Pengen. Tapi kalau yang mau rada murah meriah bulan April. Kita lagi nyari pesawat-pesawat yang ya mudah-mudahan lah sampai ke sana gitu ya. Habis kalau yang murah banget mah nggak meyakinkan. Hadirin, kalau saya baca edaran dari Depak itu paling murah tuh 25 juta. Yang normal untuk bintang biasa tuh. Jadi kalau terlalu murah, tidak ada salahnya lebih berhati-hati. Ya, visi hanya sampai ke Malaysia, atau sampai ke India, atau sampai ke sana, tapi tidak bisa pulang. Tapi yang bulan April, kita akan adakan subsidi Pak. Jadi dari yang lain bisa disubsidi ke yang mau berangkat. Mudah-mudahan ya. Baik, kita akan bersedekah, hadirin, niatkan sedekah semuanya. Sambil kita membaca ayat-ayat Quran sebagai zikir kita. Semoga Allah melipat gandakan rizki, keberkahan, ilmu yang bisa diamalkan. Menjadi jalan kita bisa diundang ke Baitullah, ditolak bala wal musibah, diijabah doa-doa. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم وأعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Duha yang maha dekat, wahai yang maha menatap, wahai yang mengumpulkan kami di rumahmu ini. Wahai Allah yang maha tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Wahai yang maha menyaksikan setiap maksiat, setiap dosa yang kami lakukan. Wahai yang tiada yang tersembunyi bagimu. Ya Allah, Engkau janji majelis ilmu, majelis zikir adalah tempat ampunan bagi hamba-hamba. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni semua dosa kami. Ampuni ya Allah sebanyak apapun maksiat yang kami perbuat. Wahai Allah yang maha baik, ampuni sekelam apapun hidup yang pernah kami jalani. Ya Allah, ampuni kami sangat banyak lupa padamu. Lebih sibuk mencari penilaian makhlukmu, pujian hambamu daripada mencari kedudukan di sisimu. Ampuni semua kemunafikan kami ya Allah, kebohongan-kebohongan kami, janji-janji yang tiada kami tepati. Ampuni ya Allah amanah-amanah yang tidak kami tunaikan. Ya Allah, ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Engkau tahu. Juga dosa yang maksiat yang terang-terangan kami perbuat. Ampuni dosa yang berulang-ulang ya Allah. Padahal kami tahu itu dosa. Allahumma ya Karim, Allahumma ja'alna minat tawwabin, waj'alna minal mutatahhirin, waj'alna min ibadikas salihin. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, ampuni semua kemusyrikan kami. Allahumma inna na'udzubika minan nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, ampuni ya Allah. Kami menyekutukan Engkau. Lindungi kami dari menyekutukan-Mu atas apa yang kami ketahui. Dan ampuni dari apa-apa yang tiada kami ketahui. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini umur yang bisa menebus semua dosa. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Hati yang jarang tulus memuliakannya ya Allah. Berkahi, sayangi sisa usia ibu bapak kami. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Ya Allah, jadikan kami anak yang tahu balas budi, tahu bakti,
Golongkan kami jadi jalan kebaikan bagi dunia akhirat ibu bapak. Ya Rob, ampuni guru-guru kami. Hamba-hamba yang Engkau pilih menjadi jalan kami mengenalmu, mengenal jalanmu. Ampuni dan sayangi keluarganya, keturunannya ya Allah. Doa ya Allah, jadikan saat ini saat berkah, mustajab doa. Engkau maha tahu siapapun yang hadir. Engkau yang janji akan mengabulkan para peminta. Engkau yang tidak pernah mengecewakan para pengharap. Ya Sami ya Bashir, innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kabulkan ya Allah. Hadirin doalah masing-masing. Jangan ragu-ragu, Allah maha dekat, maha mendengar. Kuasa merubah takdir apapun. Mintalah agar bisa kuat menghadapi dosa, supaya tidak mudah tergelincir. Amin ya Allah. Amin. Doalah hadirin. Tidak ada yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah malu memberikan tangan hampa bagi yang memohon. Ya Allah, kabulkan ya Karim. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai lana min amrina rasyada. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami keluarga yang penuh barokah. Karuniakan pendamping yang membuat kami semakin dekat denganmu. Titipkan keturunan ya Allah yang soleh, solehah. Hafiz. Keturunan yang benar-benar menjadi penyejuk hati. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Syafi, berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit ya Rabb. Berikan kelapangan ya Fatah bagi yang dihimpit masalah urusan. Berikan yang terbaik yang membuat kami dekat denganmu ya Allah. Jauhkan dari apapun yang membuat kami jauh darimu. Ya Rabb, istiqomahkan kami. Allahumma rzuqna istiqomah. Karuniakan akhlakul karimah. Rezeki yang halal barokah. Jauhkan dari kami yang haram, yang menjadi fitnah. Ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kabulkan. Terima kasih hadirin, tolong doakan AA supaya bisa mempertanggungjawabkan dengan baik. Supaya bisa sesuai perkataan, perbuatan dan hati dan diterima oleh Allah. Terima kasih. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.